Kita tunda saja. Hmm, udah aja lah. Sebentar ya. Iya, Aku bener-bener full tidur kemarin langsung. 没问题. Aku juga kapan hari juga sempat full bobok. Karena sempet drop Oh, juga. gimana? Kayaknya habis ketularan sih. Soalnya yang sebelum liburan itu eh, pada banyak yang sakit satu kelas. Pas yang aku kelas offline. Gitu. Jadi sepertinya tertular. Bentar. Iya sih kayaknya. Batuk pilek ya? Mm-mm. 嗯，对哟。你好，Hai, ni aduh, hao. lah, aku Hmm, mendengarkan aja ya soalnya masih repot. 没事，没问题。Bagus itu Hao. dah. Sepertinya juga lupa berarti Yumakul hari ini ada dikte, betul? Ah, benar. Oh iya, tapi eh, sebelum kita lanjut, aku mulai kelasnya lagi dari hari Sabtu ini. Gimana? Sabtu. Iya, kan kita biasanya kan Rabu Sabtu. Nah, aku mulainya Hmm, dari Sabtu ini. Semenyang, gimana? Jadi nanti, tanggal tiga lah. ya soalnya biar nanti kalau misalnya udah mulainya dari tanggal Sabtu ini nanti, kalian akhir bulannya yang pas Januarinya nanti ada libur. Kalau nggak salah aku Ah, ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, berarti nanti yang tanggal 31-nya nanti kalian libur. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian maunya mulainya minggu depan hari Rabu, ya nggak apa-apa. Tapi berarti nanti sampai tanggal 31 Januari kelasnya gitu. hao. How? How ini gimana? How yang mana? How yang mana ini? 31. Jadi 31 itu hari Sabtu. Hmm, boleh. Oke, anak Jemayang gimana? Aku ikut loh, Se. Berarti ini bolehnya nih, Aku oke boleh dari aja. yang Sabtu ini atau gimana ya? Sabtu ini juga Sabtu. boleh. Sabtu ini. Sabtu ini oke. Berarti diktenya Sabtu ini atau hari Rabu depan? Oke lah. Sabtu ini nggak apa-apa lah. Jangan ditambahin dulu ya. Meo, meo, meo. Aku hari ini mau jelasin tentang cuin sebenarnya yang aku Ah, janjikan. Jadi aku ngajarin cuin aja ya, karena kalau cuin ini kan tidak perlu tidak perlu, maksudnya ringan kan. Apalagi Ana juga lagi sakit, Ima juga agak ya. sibuk. Jadi aku jelasin tentang cuin aja Oke. ya hari ini. Kapan hari bahannya Aku juga nggak kita ada suara. bahas. Aku mendengarkan aja. Oke, nanti tidak Oke. apa-apa. Bentar ya, aku buka dulu bahannya yang cuin. Sabang, oh, bentar ya. Nih, cuin. Kelihatan? Dah, datang aja. Udah ya. Ya, kita mulai. Ah, Ini sebentar, sorry. Aku lupa ganti keyboardnya. Nanti nggak bisa ketik-ketik aku. Oke, alah. Jadi, seperti yang pernah dibilang sama Lause Caca dulu di grup, kan pernah kan waktu kita mau belajar tentang cuin, itu sebenarnya mirip seperti pin-in sistemnya. Jadi karena kita orang hmm, internasional, kita belajarnya lebih gampang kalau pakai pin-in. Karena kita sudah terbiasa menggunakan alfabet A, B, C, alfabet. D. Ya, ya, Gitu ya. ya. Sedangkan untuk cuin, mungkin kalau misalnya Yuma, kan sering nemenin itu kan. Nemenin tiga bocil itu kalau misalnya baca buku, jadi nanti pasti akan ada ini di sebelahnya. Tapi bukan berarti
dari kita memasang-masangkan ini bisa jadi karakter Mandarin enggak. Tapi sebenarnya ini kayak alfabetnya mereka. Clue-nya gitu. Oh, Jadi kayak alfabetnya mereka tapi beda dengan karakter Mandarin. Maaf ya, ada kembang api soalnya. oh iya. Iya, malam tahun baru ya. Tuh. Dan ini tabelnya aku sudah buatkan lagi di sini. Dan ini harus dihafal sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang belum hafal, karena aku pun juga belum hafal, karena aku masih terbiasanya pakai Pinyin. Tidak terbiasa menggunakan, cuman ada beberapa yang aku masih ingat sih. Jadi kalau misalnya mau baca, boleh ini nanti dibuka lagi. Seperti itu. Jadi semuanya ada po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ge, Enggak ke, he, ji, qi, xi, zhi, zhi, shi, ri, zi, zi, si. Ini semuanya ada. Tapi sisanya itu tinggal campuran dari ini. I, ke enggak. U, Y, A, O, E, juga yang ini sih kalau yang ini I, A, au, O, an, en, ang, em. Jadi campurannya dari ini. Cara menggabung-gabungkannya seperti itu. Oh, Kalau pin oh, salah kalau makan. cuin. Jadi misalnya pai berarti puo sama I seperti itu. Kalau misalnya why berarti apa? Ini contoh ya, misalnya aku tulis di sini. Pai berarti puo ditambah I. Kan seperti ini. Pai. Kalau misalnya why, ya berarti apa? Apa kira-kira? He ditambah U ditambah I jadi why. Seperti itu. Kalau pu, kalau yang misalnya cuma dua kata ini sebenarnya gampang sih. Kalau dua alfabet aja ya berarti pe, wo ditambah u gitu. Kalau misalnya Oh, ya chan berarti apa? Chan berarti apa? C, ini enggak sih? Chan berarti apa? Pakai Kalau dipisahnya berarti pakai ini shi kan CH. itu ya Oh, ch ya kan pakai ada ini kan CH, sini. CH ya. Shi CA, A sama N. dipakai Benar nggak shi sih? sama Oh, ya ada betul. A-nya langsung ya. T, 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 T. Tapi kalau misalnya kayak misalnya kayak gitu aja ya, C, gitu aja. Biasanya dia cuman C. gini aja sudah cukup karena ini udah bacanya adalah tuh Hmm. Pak. Seperti itu. Jadi Oh, itu adalah nggak usah pakai cuin. I ya. Itu yang nggak C. perlu pakai i lagi. Itu cuman gitu aja sudah cukup. Dan ini memang harus dihafalkan. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak Taiwan itu menurutku lebih susah ya mereka belajarnya. Karena mereka harus menghafalkan apa namanya harus menghafalkan karakter Mandarin iya dan mereka harus menghafalkan ini juga, cuinnya ini juga semuanya. Seperti itu. Supaya mereka bisa membaca karakter Mandarinnya. Itu. Hmm. Jadi kalau misalnya, kalau aku bisa baca Cuin, apakah pasti bisa baca karakter Mandarinnya? Bisa, tapi bukan berarti bisa menghafal karakter Mandarinnya, karena dia sistemnya berbeda. Seperti itu. Oke ya, sampai di sini. Lanjut, Hmm. aku jelasin lanjut. Nah, ini yang kita dulu pelajari ya, di awal banget ada, tapi kita dulu belajarnya adalah yang ini, ya kan? Ada kan dulu Ya, waktu pertama kali aku kasih ini. tahu deh. Jadi ada ni Mas. di mana n-nya ini adalah awalannya, kemudian i ini adalah akhirannya dan ditambah Akhirnya. dengan nadanya, yaitu adalah shengtiao. Sama untuk apa namanya? Untuk cuin itu juga seperti itu. Ini adalah awalannya, terus habis gitu, yang bawahnya itu adalah akhiratnya. Hmm. Ini. Kemudian di sebelah Hmm. kanannya itu adalah nadanya. Jadi Nadanya. kalau cuyin itu dia nulisnya adalah atas ke bawah. Habis gitu nadanya itu diletakkan di Hmm. sebelah kanannya. Biasanya Sebenarnya. seperti itu biasanya ya. Jadi kalau misalnya ni berarti kira-kira apa ditambah apa? N.
Tambah I. Tuh, hal N ditambah I. Diingat ya, kalau yang N adalah ini, kalau I yang adalah ini. Kita coba cek di yang I. halaman sebelumnya. Sama atau enggak? Ne, berarti kan yang ini kan, ne. Duh. Ya. Terus habis itu Hmm. I-nya adalah ini kan, sama I. kan, Ya. ni. I sama kayak Kemudian, satu. iya, dan sama persis kan, sama seperti ini. Jadi atasnya adalah N, bawahnya adalah I, kemudian I. nadanya adalah nada ketiga. Jadi Tiga. I. susahnya lagi untuk cuin itu adalah kita harus hafal juga dia nada keberapa. Kalau kita pakai pin in, kita kan tinggal ketik aja nih di keyboardnya. N, I, terus habis itu nanti tinggal kita cari kita mau karakter Oh ya, Mandarinnya semua gitu mana. aja. D. Tapi kalau misalnya untuk cuin, kita harus ketikkan N, ya ini alfabetnya N seperti ini, kemudian I-nya, habis gitu kita ketik lagi nada ketiga, habis gitu nanti Tiga. baru muncul Hmm. ni, walaupun ni itu juga ada beberapa macam, tapi nanti kita pilihnya jadi lebih sedikit gitu aja. Jadi lebih Hmm. susah sebenarnya untuk cuin. Makanya kenapa selama kita belajar, better menggunakan pakai pin in. Tapi karena Yuma, Tungguin. sama mungkin nanti mana tahu anak ke depan ada menemani anak kecil belajar di sana, supaya mereka paham ya, cara membacanya adalah seperti itu. Gitu Hmm. ceritanya. Lanjut ya, sekarang. Yang, nah sekarang ini adalah bedanya antara Hai Pin dan Juin系统. Bedanya antara sistemnya untuk pin in sama sistemnya untuk Juin. Itu bedanya apa? Ini aku buatkan tabelnya, ada tabelnya di sini ya. Jadi yang pertama, Ini nada ya loh saya. jadi untuk masalah nada-nada ya. Jadi kalau misalnya untuk yang dicuin, yang tadi ya, cuin, nadanya diletakkan di sebelah kanan. Kayak tadi kan. Nadanya. Oh ya ya Eh, ya. Tadi kan adanya di Ke sebelah, bawah sebelah kanan. Oh kanannya. ya. Tapi kalau untuk pin in dia diletakkan di atas, ya kan? Kayak ni kan diletakkan di Ya atasnya, di atas I. Ya di ya ya. atasnya i. Tapi kalau untuk yang cuin dia diletakkan di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi bedanya Hmm. yang pertama adalah itu. Kemudian kalau untuk sistem pin in dia ada satu datar, dua naik, tiga yang kayak turun dulu habis gitu naik, habis gitu yang keempat dihentak. Tapi kalau misalnya untuk yang Qingsheng atau yang netral ada tandanya gimana? Kalau untuk pin in, kalau netral masih ingat nggak? Eh, Kayak yang dulu ada ma, 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 ma. Terus yang terakhir kan netral. Ada nggak tandanya ada. nggak? Tuh, nggak ada. Nggak. Itu adalah kalau untuk yang sistem pin in. Tapi Ini kalau ya. sistemnya yang untuk cuin agak sedikit berbeda. Jadi kalau untuk cuin, nada satu malah nggak ada tandanya. Oh, nada satu Oke. tidak ada. Nada satu nggak perlu Hmm. dikasih tanda yang datar itu nggak ada kalau Nggak dia. ada. Hmm. Oke. Kemudian nada kedua sama, nada ketiga kayak tadi nih, ada kan di Sama. sebelah kanannya semua. Ya ya ya. Jadi untuk yang nada kedua, ketiga, dan keempat semuanya ditulis. Ini masihan. Kalau yang pertama dia nggak ada tandanya. Nadanya. Tapi kalau misalnya untuk yang netral dia malah ada tandanya. Nggak apa sih. T, tapi tandanya adalah titik tapi di atas. Nanti Titik aku di kasih itu. atas. Titik tapi di atas. Kalau tadi kan misalnya nih, nadanya kan ada misalnya ini ya, karakter N, I, habis gitu kan nadanya di sininya. Iya 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 iya. Tapi kalau misalnya dia nanti netral, sorry, dia nanti netral ada tanda titik di atasnya sini. Jadi bukan di sampingnya Oh, lagi, hmm, tapi di atasnya. di Jadi agak atasnya. berbeda deh. Oh Jadi gitu. sistemnya agak berbeda kalau misalnya untuk cuin sama pingin seperti itu. Oh, Kita nanti coba lihat ya contohnya kayak gimana. Paham nggak di sini bedanya antara iya cuin iya sama iya. pingin? Sekilas kira-kira susah nggak? Kalau sekilas enggak, tapi kalau udah Sekilas enggak lanjut ya? ngapalin ngapalin nadanya itu loh. Itu adalah suatu pekerjaan sih menurutku ya. PR banget sih kalau untuk harus menghafalkan nada-nada lagi itu. Susah Iya. banget nada-nadanya ya. Sekarang kita coba lanjut ya.
Nih contohnya. Jadi kalau misalnya yang pertama, ini Ni bacanya apa? hao. Dui, bacanya adalah ni hao. Ni hao. Dui. Jadi nulisnya seperti ini satu persatu ya. Jadi untuk ni adalah yang sebelah kiri ini ya. Kemudian hao-nya Iya. yang sebelah kanan. Hmm. Dui. Jadi kalau misalnya Oke. aku mau tuliskan ni Hmm. itu kalau dipisah jadi apa tadi? Ni. Dui. N ditambah I kemudian nanti I. ditambah nada ketiga. Tiga. Bener kan di sebelah kanannya? Iya, iya, Karena iya. dia adalah cuyin. Sekarang, kalau misalnya hao, Hao. berarti dia apa sama apa? Ha 对 sama 好，ao. 对，非常好的。He Ada sama ketiga. hao, habis itu nada ketiga. Baru nanti dia akan muncul ni hao. Ni Sedangkan hao. kita kan kita tinggal ketik aja kan NIHAO dan nanti keluar ni hao. Tapi kalau yang Ni ini hao udah. kita harus mencari dulu. Ya sama sih sebenarnya kita nyari ni-nya, N-nya yang mana, I-nya yang mana, H-nya yang mana, A-nya yang mana. Yang Deh, sama nggak? Sama tadi yang tabel. Karena kamu sudah cetak kan soalnya. Sama nggak? iya, 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 H iya. sama A. Ha. Deh. Sekarang yang bawah. Dia adalah xie xie. Dan xie xie dia habis nada keempat. Dia qingsheng atau dia netral. Sama seperti yang aku dulu bilang. Oh, titiknya di atas. Due. Jadi kalau misalnya ada yang diulang, misalnya kayak xie xie, jie jie, papa, mama, itu semuanya kan diulang kan. Yang kedua itu pasti biasanya netral. Yang ada nadanya cuman yang pertama saja. Pertama Kayak Mei Mei, berarti yang ada nada keempatnya cuman yang Mei yang pertama aja. depan. Tapi Mei yang kedua dia netral. Jadi Mei, Mei, kayak gitu. Ini. Kalau cie, cie itu Ini. juga gitu. Cie-nya yang pertama aja yang ada nada ketiga, baru cie yang kedua netral. Dan semuanya akan seperti cie-cie ini. Jadi ada muncul titiknya nanti kayak ini kan. Ini kan titiknya di atas karena dia menunjukkan Oh, iya, iya, iya. netral. Padahal Netral. sebenarnya tulisannya sama kan. Dari atas ke bawah sebenarnya sama. Iya, sama. Cuma nadanya ya, ya. Itu cuma nadanya aja. Berubah. Yang satu nada keempat, yang satu dia Yang satu netral. netral. Tapi karena dia netral, berarti nanti tinggal dikasih titik di atas. Dia udah nggak ditulis lagi di samping kanannya. Berarti Hmm. kalau misalnya cie-cie, dia kalau dipecah jadi gimana? X, Mhm. I, E. Wih, H, X, I, E. Seperti itu. Iya, 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 ada ya. I, Deh, E. sebenarnya mirip sih kayak Berarti kita. pakai E yang kedua ya, Lus, ya. Deh, pakai E yang kedua. Jadi sebenarnya mirip sih sama seperti kayak kita mengeja Ini bahasa E-nya ini apa sih, Rosa? apa? Satunya E. Satunya E, Satunya E. satunya Satunya E. 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 Kalau yang E. satunya Oh ya. A. Yang satunya E. A. Deh. E. Oh. E, E, A. Deh. Oh. E. E. Oh. Tuh. Kayak contohnya kayak gay. Seperti itu. Jadi kalau Gay. gay nanti pakai Gay. A. Seperti itu. Udah nggak pakai E Ya. sama I lagi. Gitu. Tapi kalau ini Oke. sie, E kan. Iye berarti I ditambah E. Iya. Seperti itu. E. Tuh. Sekarang yang bawah Hmm. agak susah kan. Tui puci. E. Ya, Wah, satu-satu. banyak banget. Tuinya apa? D. D. D, U. D. 一 好. D, U, I. 对. Kemudian pu V berarti apa? V U B ditambah U. 很好。然后最后几 Q Q Q. sama I Q Baik. sama Q I ditambah I. 很好. Sekarang kita baca. Coba dicocokkan. Benar nggak? D ditambah U eh ditambah I. tambah U oh teh teh I 对. UE harusnya. UE nggak sini? Bentar ya. enggak sih harusnya 我忘了，对，I-nya kan gini ya
T. U-nya benar kok. D, U, W. Berarti. Ini nggak sih? Yang bawahnya. Bentar ya, karena aku tidak hafal, Mas Yan. Sambil aku coba lihat sebelumnya. Coba. Oh, salah. Nggak bisa. Itu ya, Berarti E ya pakai E. Tue. tuai, Tue. tuai, u. Bener ini, puo Ku. sama u. Kemudian ci, berarti ci ditambah Ci. i, tuai, tuai pu ci. Ya, benar. Nadanya sama Ya, semua. benar. Nada Tue keempat, puci. empat, tiga, tuai. Hmm. Makanya agak membingungkan. Tuai Tue itu membingungkan kan? puci. Ya adalah ini. D ditambah Kapal. ke ditambah U ditambah baru dibaca the way. Karena aku baru ingat oh iya dia pelafalannya adalah way soalnya. Way bukan ui soalnya. Tue. D makanya harus nulisnya adalah D Tue. ditambah U ditambah E. The Ya, way. Tue. 对对对Tue. 对，不起。Wow. Hah? Wow. Sama satu lagi itu, oh ada sih, nanti aku kasih contohnya di belakang juga. Ada yang agak susah juga. Kita lanjut ya sekarang. Ya, ini sama. Hmm. Ini kan yang dulu kita pelajari kan. Ma. Bacanya apa? Coba aku coba cek. Bacanya gimana ya? Ma. Nada pertama gimana? Ma. Ma. Datar A, Ma. ma, T. A. Kalau nada Ma. kedua berarti apa? Ma. Tuh, ha naik ma. Kalau yang nada ketiga, Ma. tuh, ha. Kalau yang nada keempat dihentak. Ma. Minum, minum dulu, minum dulu, minum dulu. Ma. Deh, ha. Kalau misalnya yang netral, Yang netra. Ma. yang netral berarti Ya. ma gitu aja. Ma. Tuh, ma Ma. gitu. Tuh. Ima aku nggak hilang ya, Ima. Ima nggak bisa lah. Masih sibuk katanya. Ya kan? Memang sambil nunggu ya. Sama kalau misalnya dijadikan ke pakai cuin sebenarnya sama. Berarti kalau ma dia apa sama apa? M sama Hmm? A. Tuh, M sama A. Sama Dan ini nada. semuanya kan, tuh, ini semuanya kan berarti M sama A, M sama A, M sama A, Ini M sama A semua nggak ada. Oh kan? iya deh, nadanya nggak ada. Tinggal Ya, nadanya aja. Kalau misalnya cuma nada nadanya pertama, yang harus berarti dia nggak ada. Kalau nada kedua, dia tidak di ada. sampingnya. Kalau Ya, nada ketiga, dia di sampingnya juga. Nada keempat di sampingnya juga. Dan tapi kalau netral, dia di atas sini. Seperti itu. atasnya ya. Tuh. Nanma, susah nggak? Hafalinnya aja nih. Kalau yang ini memang harus dihafalkan. Aku pun juga jujur li ya, sejujurnya aku juga belum hafal sih. Tapi aku ada beberapa aja yang hafal. Kayak A, I, yang gampang-gampang aku masih hafal. Mana aku hafalnya cuma nadanya aja. Ya, bagus lah ya masih hafal nadanya. Nada satu dua. Aduh. Hal, kita lanjut ya sekarang. Nah, ini juga aku coba bahas satu persatu ya. Ini memang aku nggak hilangkan supaya nggak bingung nanti. Jadi kalau misalnya ta itu berarti Oh, kalau secara cuinnya berarti gimana? T yang ditambah mana tuh? A. Ah, T, tapi ini karena aku pas lagi ngetiknya ke samping ya. Sebenarnya harusnya ke bawah aslinya. Jadi ta ini T, yang ini adalah A. Jadi gimana bacanya hilang-hilangan? H. Kenapa? Ah, sinyalnya hilang-hilangan. Oh iya kak, sinyal tuh kak. Punya, punya. Woma.
Punya aku kah? Halo? Punya aku maksudnya. Oh, jadi the ditambah a jadi ta dan Ah, dia memang tidak ada apa tandanya. tidak ada namanya ya. Dia nggak ada Ada tandanya karena pertama. dia ada nada pertama. Tuh, lalu saya ke lao berarti apa sama apa? Wow. L. Au. Ditambah ao. Au. Tuh, ini adalah le Nada ditambah ketiga. au, kemudian nada ketiga diletakkan di sampingnya. Sampingnya. Ini yang tadi aku bilang. Se. Ima, join lagi. Se. Hai Ima. Ya ini pas Ayo. banget. Kita lagi membahas tentang bagaimana cara membaca cuyin ya. Tebak-tebakan ya. Tapi kayak yang aku bilang. Jadi kalau misalnya kayak ci, shi, shi, zi, zi, si, yang kayak gitu-gitu. Itu dia kan belakangnya harusnya ditambah dengan i. Ya kan? Tapi kalau misalnya untuk kayak ini lao, shi, de, shi, itu kan kita baca sh aja kan sudah shi. Se. Betul Se. kan? Se. Ya. Tuh, De. jadi dia Se. nggak perlu ditambah i lagi di belakangnya. Iya. Jadi secara cuin tinggal kalian pilih aja shi sudah cukup. SH gitu aja udah cukup. 老师. Tuh, yang tadi aku bilang di awal. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan i lagi. Tapi kalau misalnya lao, dia kenapa le harus ditambah ao? Karena kalau cuma le aja bacanya kan cuma le gitu aja. Kalau l ditambah ao baru jadi lao. Seperti itu. Mungkin aku nggak tahu sih tadi Yuma ada sempat dengerin nggak yang aku bilang kalau misalnya ada bedanya antara cuin sama pinyin yang pas tabel ada sempat denger nggak Yuma? Yomeo. Nggak terlalu dengar. Aku ulang sebentar ya, nggak apa-apa ya Tadi Ananya. repot Eh, sekali. Iya, aku ulang bener. sebentar aja supaya nggak itu. Soalnya kan pas kebetulan Yuma nih yang nemenin para bocil-bocil kan Iya. biasanya. Tuh. Jadi sekilas aja ya. Jadi kalau misalnya ini aku Al. udah biar nggak itu. Jadi bedanya antara cuin sama pinyin itu adalah dari peletakan nada. Itu yang paling kelihatan banget sebenarnya, Yuma. Jadi kalau misalnya untuk di pinyin kan tinggal diletakkan di atasnya aja kan. Di atasnya Hmm. huruf konsonannya lah ya istilahnya. Kalau nada satu ya lurus, kalau nada kedua naik, nada ketiga kayak V gini, nada keempat dihentak. Kalau tidak ada nada, nggak ada tandanya. Tapi Hmm. kalau misalnya untuk yang cuin, dia nadanya diletakkan di sebelah kanannya. Kemudian kalau misalnya nada pertama, dia nggak dikasih nada, malahan nggak dikasih tanda. Yang dua, tiga, empatnya sama. Dan kalau misalnya dia netral nadanya, maka dia dikasih tanda titik di atas, bukan di sebelah kanan. Aku kasih contoh ya, Ima, seperti ini. Kalau melihat bukunya anak-anak kayak gini nggak tulisannya? Ima, Hmm. coba. Eh. Deh, jadi nanti harus mulai belajar membaca yang ini ya, Yima. Jadi kalau ini sebenarnya dibagi jadi dua, dibaginya seperti ini. Jadi yang ini adalah ni, dan yang sebelah kanannya adalah how. Dan ni itu adalah dari n ditambah i, kemudian nadanya nada ketiga. Makanya diletakkan di sebelah kanannya. Nah. How berarti dari he ditambah au, kemudian nada ketiga. Jadi kalau pakai sistem cuin, kita juga nggak cuman harus hafal alfabet cuinnya, tapi kita juga harus hafal dia nada keberapa. Jeleknya cuin adalah itu. Makanya kenapa kita belajarnya pakai pinyin ya. Yang ho sekarang, xie itu berarti dia dipisahnya adalah dari si ditambah i ditambah e. Tapi ada melihat perbedaan nggak antara yang kiri sama yang kanan lima? Ada. Apa bedanya apa? Nadanya nah. Tuh, karena nadanya. Karena sie yang sebelah kanan dia kan netral.
Dan Hmm. kalau yang tadi pakai aturan yang di tabel, kalau misalnya netral dikasih tanda titik di paling atas ya seperti ini cara nulisnya nanti. Kalau netral ya berarti nggak ada kosong. Kanan kirinya, atas bawahnya nggak ada apa-apanya. Kayak gitu. Paham ya? Yang agak susah tadi Tahu. aku sempat kecelik ya. Kalau aku bilang kecelik adalah yang ini. Tue. Kalau yang pu sama ji gampang. Tinggal puo ditambah u itu jadi pu. Kalau ci ditambah i jadi ci. Seperti itu. Kalau yang tue, dia dipecahnya jadi gimana Yuma? Weh, Tue. weh. Kalau hao, ini kan Ah, ha ditambah ao. H ditambah ao. Kalau ni berarti N ditambah I. i, Kemudian kalau tue, berarti gimana? I, U, I, Tue e, C ditambah e, ui, U ditambah i. A. Oh, Karena UI, karena kok tue, ini kan kita bacanya adalah ue kan, bukan ui. Makanya dia belakangnya harus ditambah dengan A, 不是 I. oh, Sama seperti kayak hui. Ini nanti juga sama. He ditambah U ditambah A. 是这样的. Karena kita bacanya adalah ue. bukan. Kita nggak baca sebagai ui. Seperti 等一下。itu. Oke. Jangan kecelik lagi Ah, ya. Aku juga berusaha tidak kecelik lagi. Hah? Nah, Syaike, ini lanjut ya. Yang aku kasih tabel. Seperti ini. Ini buat kira-kira aja, jadi aku nggak bisa nulis semua, tapi kira-kira aja. Aku kasih beberapa contoh yang supaya bisa mewakili semuanya. Kalau yang nomor 1 sama 2 masih gampang, karena tinggal dipecah aja. Ta berarti te ditambah a, lao berarti le ditambah ao. Kalau shi yang aku tadi bilang tidak perlu ditambah i lagi. U, Deh, sekarang xue. C, sulit. Kalau xue hmm, berarti si ditambah u, bukan u C, ya, tapi I, u. tambah Kemudian ditambah hmm, I, e, tambah E, deh xue. Karena xue Shu, kan berarti Shu, u, ini xu. Yang keduanya adalah u. Dan yang U, ketiganya adalah e. Kemudian U, ada hmm, kedua. dua, dua. Xue. Seperti itu. Shu, Tuh. Sekarang kalau misalnya sheng berarti Sheng, Shi, 是 deh shi 安 Shi, ditambah 是 Ang, 安 eng. Shi ditambah eng jadinya 生 sheng. Sheng, Tuh. Sheng, Kok nggak ada nadanya? Kok nggak ada tandanya di sini? Wejema. nada pertama. Karena dada pertama sama seperti dalam ini. Ha, kehidupan. ya kan? Dia juga kopong Hmm, kosong. Ini juga kosong. Sheng, ta, karena dia nada pertama. Sekarang hmm, ini yang agak bikin kecelik lagi ya, yaitu adalah wo. hmm, Deh, wo itu hmm. dia nggak ada wo kan? Kita nggak pernah belajar po, po, mo, fo, te, de, ne, le, ke, ji, ji, si, ci, 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 nggak ada wo kan? Adanya 对，adalah u Oh, diganti ditambah U. o. Oh, Deh, jadi wah, u ditambah o, wah, kemudian ada ketiga baru jadi wo. 我 Deh. Ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang apa namanya, yang kita dulu belajar itu loh, pelafalan. Yang baca oh I, yang pertama. O, terus habis itu Oh, IO. Jadi dia tidak pernah bisa berdiri. oh iya, iya. Deh, jadi kalau misalnya wo, berarti dia nanti diganti Hmm, jadi V. Karena U tidak pernah bisa hmm, menjadi awalan. Jadi U-nya harus diganti jadi W. Boleh dibuka lagi nanti tabelnya yang itu. Yang waktu kita baca
U, Y, IO, yang kayak gitu-gitu itu. Pasti ada. Coba yang pertama. T, yang bagian pertama banget itu. Ada di situ. 好，那然后下一个去 berarti apa? Yang mana? Oh, Hmm. 去 Q 对，去 berarti Q ditambah dengan Q Y Y. Hmm. Baru dia nanti jadi nada Q. kedua. Ada keempat dong. Ya empat. Hati-hati karena banyak salahnya kenapa nada keempat jadi nada kedua adalah nulisnya selalu dari Kedua. sini ke sini. Ya. Kalau nulisnya dari kanan ke kiri atas ya jadinya nada kedua karena naik. Tahu Biasanya nggak? gitu. Aku nggak tahu. Kalian tahu nggak aturan menulis karakter Mandarin gimana? Dari kiri Nggak ke tahu. kanan. Dari Enggak sih? kiri ke kanan, atas ke bawah. Oh Itu iya. yang urutannya adalah dicari dulu yang kiri ke kanan, habis itu baru atas ke bawah. Tapi kadang-kadang ada yang nulisnya dari tengah dulu. Tapi sebagian besar biasanya aturannya adalah dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Contoh, misalnya ya, ini apa tulisan apa? Kau, yang artinya Oh. adalah mulut. Kalau Hmm. misalnya ada kau, biasanya ada yang nulisnya kayak gini, sekali goresan. Ada, Hmm. ada yang dari sini, ada yang satu-satu, ada yang satu-satu gini sampai peot-peot, ada yang dua kali, siku sama siku. Tapi ya sebenarnya urutan nulisnya adalah Yang dari, benar? dari kiri ke kanan. Kirinya adalah yang ini dulu kan, ini dulu kan. Berarti Oh, dari dari sini ya. atas ke bawah, satu. Oh, dari atas ke bawah dulu. Tapi paling kiri Terus dulu. Habis gitu ini, dua, jadi satu. dua. Hmm, Baru nanti tiga. menutup. Nutupnya Oh, juga dari kiri ke kanan, bukan ke dari kanan ke kanan. kiri. D. Sama, misalnya kalau kalian nulis se, empat, itu juga sama. Satu itu dari atas ke bawah dulu, Ya. habis gitu nanti seperti ini. Dua. Habis itu diisi dulu sebelah yang kiri, baru diisi yang sebelah kanan, baru ditutup. Jadi kalau ada isinya, dia butuh diisi dulu baru nanti ditutup. Cuy, seperti itu. Biasanya aku mencoba sebisa mungkin itu ikut sama aturan menulisnya mereka. Karena kalau misalnya nulisnya ikut aturannya mereka, biasanya lebih gampang ingatnya. Kalau aku, ya. Karena kita kebiasaan nulisnya pasti akan seperti itu terus. Makanya yang di buku menulis, walaupun butuh waktu lebih lama, nggak apa-apa. Yang penting aku berusaha mencoba menulis sesuai dengan urutannya. Karena dengan begitu lebih cepat ingat. Contoh lain lagi, ada nggak Lausia misalnya dia nulisnya dari tengah? Yao, apa contohnya? Xiao, apa artinya xiao? Tahu nggak? Sial. Tuh, xiao Kecil. itu, itu nulisnya dari tengah dulu. Jadi dari tengahnya dulu, terus dikasih ekor, sama kirinya dulu, baru kanannya. Hmm. Seperti itu. Tuh. Jadi kalau ikut aturan nulisnya sebenarnya seperti itu. 好，那我们就继续了. Kita lanjut ya sekarang. Hmm. Cia, berarti kalau dipisah gimana? Hmm. Hmm. Ci G. ditambah Hmm. I Hmm. ditambah A karena tidak ada I. ya, ya. Adanya I sama A sendiri-sendiri berarti cia. Dan karena dia nada pertama, makanya di sini tidak ada tandanya. Tandanya. Nah. 对，然后台湾的台 berarti dipisahnya T. gimana? T plus A. Eh, Tuh, kalau yang I. ini jangan A Oh, sama I karena dia I. ada Oh, I. I. Tuh, dia Ya. ada I, jadi langsung jadi satu. Tapi kalau I sama A dia harus dipisah. I Itu sendiri, A dua. sendiri. Tuh, jadi
Tai itu berarti ini adalah the, kemudian ditambah dengan I, kemudian ada kedua. Tai, seperti itu. Hmm. Ya, lanjut sekarang. Taiwan, Beba. Sekarang kita belajar one. Kalau one sama seperti wo, berarti dia depannya biasanya adalah ini. U, berarti U ditambah dengan an, one, Beba. Ini kan bacanya one. Ini juga bacanya one. Yang sama. Tuh. Bingung nggak? Munculnya U dari mana? Bingung nggak munculnya U-nya dari mana? Karena V Tahu. aslinya adalah dari U. Nanti habis gini aku pasangin lagi ya tabelnya supaya kalian nggak bingung. Habis gini aku pasangin lagi ya. Kenapa kalau untuk U nanti pasti jadi W kalau untuk pinginnya. Tapi kalau misalnya dibalikan jadi pakai cuin, dia harus pakai U lagi. Contoh lagi ya dulu ya. Tien berarti dibaginya gimana? I, Te, I, an. Ini berarti te, I, an. Kemudian ada ketiga. Yang terakhir ya, ini yang susah ya, yaitu adalah siong. Dan dia siong itu dari si ditambah y ditambah ong jadi iong. Tuh, Kok jawabannya tuh, dia bukan i tapi dari y kemudian ditambah eng jadi iong bacanya. Tuh, iong. 对对，所以呢，注音就是比较难的。Ini kalau misalnya kalian nggak ngerti, jadi kalau misalnya kalau untuk twin kan kita harus ngetik nih. Kita harus bisa ngetik, misalnya kita mau ngetik dien, berarti kita harus ngetik te ditambah i ditambah an, tiga kali ngetik, habis gitu ditambah yang keempat adalah nadanya, nada ketiga. Baru nanti dia akan muncul dien. Tapi kalau siong, kita juga berarti harus ngetiknya adalah si ditambah i ditambah eng, baru nanti jadi siong. Seperti itu. Kalau kita ngetiknya salah, kita nggak bisa ngetik misalnya nih, kayak tadi apa ya? Oh, Thai, kita misalnya adalah jadi the ditambah a ditambah i, nggak muncul nanti Thai-nya. Karena I sudah ada. Aslinya di tabel kan sudah ada. Kalau I sama A yang nggak ada. Tapi kalau misalnya kalian ngetiknya adalah iya gitu ya nggak ada sih, nggak muncul. Kecuali kalian ngetiknya sendiri-sendiri. C ditambah I ditambah A nanti pasti muncul. Seperti itu. Yuma 怎么样呢 Gimana? 你要放弃吗? Sebenarnya ini boleh sih, ini cukup membantu banget. Cuman yang penting adalah nanti Yuma boleh nanti sama kalau misalnya sama Ana juga ya. Kalau misalnya mau belajarnya dari ini. Nih, tabel ini yang harus dihafalkan sebenarnya. Sama seperti yang dulu pernah dikasih Oh, sama tabel yang pertama tadi. tabel yang pertama ini adalah untuk Ah, menghafal. Dia wow. yang pasti adalah pemove, dan ke sisi itu semuanya pasti ada yang dulu kita pernah baca. Sisanya akhirannya Ya, adalah dia ya. gabungannya dari ini I, U, Y, A, O, E, I, A, Au, O, Eng, Ang, En, An, Er. Ini dia pasti gabungannya dari ini semua. Makanya mau karakter Mandarin apapun, pelafalannya kalau dipecah-pecah pasti bisa dibaca menggunakan ini semua. Seperti itu. Jadi ini boleh nggak apa-apa kertasnya nanti sampai lecek mungkin ya. Dibuat sampai membaca bukunya. Nah, Nggak nah, apa-apa. Dewanti. Karena kalau misalnya sudah terbiasa menggunakan cuin, ya nanti lama-lama akan cepet bacanya nanti. Sama kayak kita dulu kan juga BU, KUku ya masih lama. Sekarang kan udah nggak perlu Ya. dibaca lagi, karena sudah hafal tulisannya. Seperti itu.
Paham? Intinya itu harus menghafal ya. Kalau untuk cuin mau tidak mau memang harus menghafal. 没有别的办法, tidak ada cara yang lain. Mohon maaf, aku pun juga tidak menemukan cara yang lain untuk menghafalkan ini. Karena ya nggak tahu ya, tadi Ima ada sempat dengar atau enggak. Karena aku pun juga sebenarnya jujur, mohon maaf, cuin aku belum hafal semuanya. Cuman hafal yang gampang-gampang aja. Kayak Ini A, paling gampang I. U. Ya, A, U. Aku masih bisa hafal. Sama si aku masih hafal. Tapi kalau yang lainnya, ya masih debak-debak lah ya. Istilahnya kayak gitu. Nih ya, aku sambil kasih tunjuk ke itu. Sambil kasih tunjuk yang dulu yang tabel yang pertama. Supaya kalian nggak bingung. Kenapa tadi bisa muncul UO sama UAN ya. Sebentar, ini. Sebentar. Mm-mm. Nih, masih ingat kita dulu di awal-awal belajar ini. Nah, sampai ini, sampai Banyak yang ini. banget. Deh, Iya. kalau dulu Hmm. ada ingat yang bagian ini, kita kan belajarkan U, Ua, Uwo. Ini kan Uwo. Bacanya adalah Wo. Oh, Deh, iya. makanya kenapa kalau Why? tadi dia aslinya Why? adalah dari U sama O. Deh, kemudian Wan kan juga sama. Tadi kan Taiwan, deh, Bah. Iya, iya. U ditambah an. Kenapa kok Hmm. dari aslinya dia U? Kalau misalnya kita ketik, kalau pakai pinyin dia harus jadi one. Karena U, uan dia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Makanya dia Sendiri. nanti dari U akan menjadi W. Seperti itu. Sama seperti I, ya. Bentar, aku coba cek. Nih, I ini kan juga sama. I tidak pernah bisa berdiri sendiri. Ya, jadi kalau dia berdiri sendiri, berarti depannya adalah Y. Hmm. Jadi kalau misalnya kalian mau ngetik iyo, berarti nanti I sama U. Ew. Nanti jadi yo. Seperti itu. In, berarti ya nanti tinggal ngetik in gitu aja. Karena aslinya mereka adalah dari I, bukan aslinya dari Y. Popomova aja kita nggak ada Y kan soalnya. Y Hmm. sama B itu aslinya dari I sama dari U. Seperti itu. Hmm. Coba gimana? Makin bingung, Yuma? Atau gimana? Enak namanya. Gimana, Cemeyang? Pusing nggak? 要学很久。Tuh ya, kalau cuin ini juga ya usia henjo. Aku dulu juga waktu pertama kali diajarin tentang cuin, kampung, nggak paham dulu. Maksudnya Hmm. apa? Iya, karena aku dulu juga pertama kali sama seperti Yuma. Aku merasa kalau misalnya aku bisa cuin, berarti aku bisa membaca semua karakter Mandarin apapun. Tapi ternyata aku salah. Aku akhirnya cari-cari lagi. Oh, ternyata aku salah nangkep. Waktu itu gurunya ngajarin aku. Ternyata cuit hanya untuk membantu kita membaca karakter Mandarin. Tapi nggak bisa dengan kita menggabung-gabungkan cuin nanti bisa jadi satu karakter Mandarin itu ganang. Ternyata tidak mungkin. Dan aku baru tahu cuin juga cuma dipakainya buat belajarnya anak Taiwan. Kayaknya lebih susah ya, Los. Tapi kalau sebenarnya kalau ditanya apakah yang untuk yang anak di Talu punya juga gampang, ya nggak juga loh. Karena kan mereka juga nggak hafal kan. Mereka juga belajar loh nada. Sampai mereka nangis-nangis juga loh. Kayak kita belajar Iya, nada. iya A, aku A, lihat. A. Iya, sama. Makanya kenapa aku selalu memposisikan kalau belajar aku adalah kayak anak kecil. Jangan kita Ah, memposisikan kayak orang dewasanya sana. Puyang. Nggak sama. Soalnya. Paham nggak sampai di sini? Bewanti, nanti kalau misalnya pas dalam proses belajarnya Yuma sama Anna, misalnya kayak, maksudnya ini kok kayak gini ya, ini pecahnya kayak gimana ya, Bewanti, ke Iwan, boleh tanya seperti biasa di grup ya. Iji ah. sih mah. Mana tahu dengan aku sering membaca Cuin, aku juga jadi hafal Cuin. Teh, 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 teh.
Semenyang, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk tentang cuin? 有没有问题？有吗？Hafalan lagi. Hah? Hafal buyung. Kalau ini Hafalan sebenarnya lagi. cuinnya ini aku tidak mewajibkan kalian untuk menghafal. Oh Tapi ya kalau udah. misalnya Yuma, nanti misalnya sambil baca bukunya anak-anak, sambil nanti buka yang dari yang materi yang aku kasih itu aja. Jadi biar paham basicnya dia dari mana. Seperti itu. Oh, Tuh. Jadi supaya ke depan juga nggak bingung ya ini cara bacanya gimana. Nanti belajar itu kayak kanan kiri gitu. Ini apa ya, ini apa kayak gitu. Aduh, matang aku nanti gimana lebih pintar cuy daripada aku gimana. Karena aku jarang banget what? baca cuit. Tuh, aku wah ini anjing. Tahu tang karena kepalaku udah pusing sendiri kalau baca cuit. Makanya waktu dulu Yima sempet tanya aku kayak ya oke juga sih menurutku. Nggak ada salahnya juga baca cuit sebenarnya. Ya, Mewenji, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Paham. Masih ada waktu, silakan bertanya. Apapun itu ya. 那个老师 hari Rabu seumpama diganti sore bisa nggak ya, Hari Rabu kapan? kelasnya? Setiap hari Rabu. Aduh, setiap hari Rabu. Sore. Nggak bisa. Anak gimana? Anak gimana? Bisa Jam nggak? berapa? Jam Jam kira-kira berapa? jam 2. Siang ya berarti ya? Jam Berarti bukan 2. Hmm, sore dong. Oh siang. jam Rabu sore jam 2. Rabu sore jam 2. Berarti, karena aku di Indo berarti jam 1 kan ya harusnya. Hmm, Rabu. Aku mungkin nggak bisa. nggak dalam. Bentar ya, aku harus lihat jadwal dulu sepertinya. Tapi ada kemungkinan masih Diganti bisa. sore lah, Lause. Kenapa? Seumpama ganti sore bukan malam. Kalau justru malah kalau aku siang malah kemungkinan bisa. Kalau yang sore aku pasti ada kelas kalau hari Rabu soalnya. Cuman aku nanti pastikan lagi dulu ya. Aku sambil lihat jadwal. Jujur karena aku juga sambil ada beberapa kelas yang libur kan. Jadi aku agak lupa-lupa ingat. Aku Hmm, sambil coba cek aja deh. Tunggu Aku ya. kalau sore nggak bisa. Shay, Masa? kenapa? Sinyalku putus-putus. jam 1 jam 2 gitu. Kalau Ana jam 2 gimana? Halo. Nggak deh. Sinyalnya putus kayaknya. Iya. Hari Rabu Dibahas aja. di WA aja nanti ya. Kayaknya mending sekarang Sinyalnya sih, mumpung sambil itu. Kalau Ana hari hari Rabu misalnya jam 2 Taiwan bisa nggak? bisa. Jam-jam tidur nggak apa-apa. Pokoknya jam istirahat nggak apa-apa. Aku juga kayaknya harusnya bisa sih kalau aku lihat jadwal jam 1 kan ya berarti. Jadi malamnya off kalian. Jadi bisa istirahat Hmm, lebih awal. Semeyang. Nanti aku sampaikan dulu ya sama hari Lasut. Rabunya. Berarti setiap hari Rabu nanti kalian siang tapi hari Hmm, Sabtunya malam. Nggak gitu. hmm, Nanti aku coba update dulu jadwalnya nanti di grup ya berarti. Berarti kalau bisa gitu. berarti mulai minggu depan hari Rabunya jam 2 sampai jam 3 Siap. Taiwan. Tuh ya, Itu Kak. Taiwan. Oh, Itu ya. Aku ikut jamnya kalian. Aku tinggal ngikutin aja, tinggal dikurangi 1 jam aja. Apa? jam 2 jam 3 Ya, jam 2 sampai jam 3 kan? boleh. Ya. Hmm, Bener nggak? Beneran nggak? benar, Nanti udah aku benar. ganti tiba-tiba. Loh, ini jamnya jam Indo. Nggak ya, tapi aku yang kasih ke kalian selalu jamnya jam Taiwan kok ya. Bukan jam oh, Indonesia kok. Hari Rabu ya. aja ya. Jam, Oke, setiap hari Rabu nanti diganti jadi siang. Apa? Lagi. Oke, Jam kalau kayak gitu. Taiwan. Terima kasih informasi ya. Nanti aku update Spesial. terus ya. Mm-mm. Apa? Kalau kayak gitu hari ini Ah, sampai di sini dulu, tapi hari Sabtu jangan lupa ada dikte ya. eh, Jangan lupa, aku udah itu kirim sih Sabtu dikte. atau Rabu detiknya? Sabtu aja diktenya. Jadi Oke. kalian nanti hari Rabunya biar materi aja. Pikirku sih kayak gitu. Sambil Hmm. lihat lah.
ada dikte lagi atau tidak ya. Sampai di mana pokoknya belajarnya kayak gitu aja. Oke, ya langsung. Semoga cepat sembuh, Oh, anak. Get well. Terima kasih. Oh ya, Happy itu New siapa? Year. Iya, bedanya. Oh ya, 8 8 bang. Ah, maaf. 元旦快乐，再见，Happy New Happy Year. New Happy New Year，Year, Happy New Year. 再见。Ini. 这样可能